Kapal feri rute Kendari Wawonii akhirnya bersandar di pelabuhan Wawonii setelah berlayar selama 4 jam. Selain bawa penumpang, feri ini juga mengangkut kendaraan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Arus keluar masuk barang, komoditas ekonomi, dan sumber daya manusia juga melalui pelabuhan ini. Pelabuhan Wawonii adalah satu-satunya pintu masuk ke Konawe Kepulauan, sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dibentuk sekitar 3 tahun lalu. Karena itulah, denyut kehidupan Kabupaten Konawe Kepulauan memang sangat tergantung pada satu pelabuhan ini. Pantai Kampa, salah satu lokasi pantai di Kecamatan Langgara, dapat ditempuh kurang dari 1 jam dari ibu kota kabupaten. Pantai ini cukup dekat, namun akses menuju lokasi belum memadai. Masih berupa jalan desa yang sempit yang hanya bisa dilewati 1 mobil. Transportasi yang paling efektif menggunakan motor. Pantai ini menyuguhkan pasir putih dan pohon kelapa yang rimbun.
Saat ini memang tengah dibangun fasilitas pedestrian di sepanjang pantai. Belum ada infrastruktur atau fasilitas pendukung seperti toilet umum atau tempat bilas sebagaimana biasa ditemukan di objek pariwisata pantai. Bila fasilitas akses dan pendukung terpenuhi, lokasi Pantai Kampa ini akan menjadi objek wisata yang bernilai ekonomi. Dahulu kala, Wawoni diperebutkan oleh 3 suku, yaitu Tolaki, Bungku, dan Buton. 3 suku ini mengklaim sebagai yang pertama menemukan Wawoni. Hingga kini, ketiga suku tersebut mendiami Pulau Wawoni. Selain 3 suku di atas, suku Bugis dan Jawa mulai menetap dan beranak pinak di Wawoni. Juga suku Bajo. Budaya dan kebiasaan mereka yang unik menciptakan desa sendiri, Desa Bajo, suku Plaut. Orang Bajo tinggal di perkampungan rumah apung yang khas. Mereka berkoloni dan berkembang menjadi satu komunitas di dekat ibu kota kabupaten. Mata pencaharian mereka sangat tergantung dari laut, menjadi nelayan, pembuat ikan asin, dan penambang batu karang. Ya, itu adalah beberapa mata pencaharian orang Bajo di Wawoni. Daratan Pulau Wawoni pun tidak kalah potensinya. Kondisi tanah di Pulau Wawoni sangat subur. Di beberapa lokasi masih berupa hutan perawan dengan kontur yang berbukit-bukit. Berbeda dengan orang Bajo yang menggantungkan hidupnya pada laut, warga Wawoni yang mendiami daratan hidup dari sektor perkebunan. Kelapa merupakan komoditas utama. Perkebunan kelapa begitu mendominasi di seluruh pesisir Pulau Wawoni. Komoditas perkebunan lain yang juga bernilai ekonomi tinggi adalah pala, cengkeh, dan coklat. 3 komoditas ini tumbuh subur di Pulau Wawoni. Pada saat musim panen tiba, perekonomian rakyat Wawoni pun beranjak naik. Di ibu kota Kabupaten Langgara, setiap sudut terlihat proses pembangunan. Sebagai kabupaten baru, Wawoni tengah terus membenahi semua infrastruktur dasar. Sumber daya manusia dari luar pun dikerahkan untuk mempercepat proses pembangunan. Saat ini pemerintah sedang meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan daerah-daerah terpencil. Kabupaten Konawe Kepulauan mempunyai posisi yang strategis secara ekonomi maritim. Terletak di perairan Selat Buton dan Laut Banda yang kaya akan perikanan, menjadi sasaran pemerintah
untuk memperkuat poros maritim. Seperti kepulauan yang terbentuk dari kars, air di Kepulauan Wawoni'i sangat melimpah. Banyak ditemukan sungai-sungai besar dengan debit air besar dan jernih. Salah satunya Rangku Lele. Tak jauh dari pusat kota Langgara, tempat ini menyajikan aliran air yang sangat indah dan melimpah. Tidak terpengaruh oleh musim, walau musim kemarau sekalipun. Rangku Lele ramai dikunjungi oleh warga sekitar saat akhir pekan atau libur hari besar untuk sekedar mandi. Walaupun dengan fasilitas seadanya dan belum dikomersilkan, Rangku Lele menjadi salah satu pilihan warga Wawoni'i berwisata murah yang tidak jauh dari pusat kota Langgara. Wawoni'i masih menyimpan banyak lokasi alami yang indah. Berlokasi sekitar 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dari ibu kota Langgara, kita akan menuju air terjun Tamburano. Perjalanan menuju lokasi air terjun Tamburano cukup berat. Rute perjalanan melewati jalan tanah. Saat musim hujan tiba, kondisi jalan ini akan sulit untuk dijangkau. Namun, semua pengorbanan di perjalanan akan terbayar setelah tiba di lokasi air terjun Tamburano. Air terjun berudak ini sangatlah indah. Batuan kars khas Wawoni'i disapu air bersih setinggi hampir 90 meter. Ini merupakan salah satu air terjun terindah di Indonesia. Beberapa pondok dan fasilitas lain sudah dibangun di Tamburano, meski belum terlalu memadai untuk sebuah objek wisata yang sangat indah. Konawe Kepulauan mempunyai potensi bahari dan pariwisata yang besar. Namun masih perlu jalan panjang untuk bisa mewujudkan Konawe Kepulauan menjadi destinasi wisata utama. Pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah bagi Konawe Kepulauan untuk bisa menarik calon wisatawan. Membangun masyarakat yang sadar wisata, menyadari bahwa sumber daya alam yang indah di Konawe Kepulauan adalah aset di masa depan untuk menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat, juga untuk generasi berikutnya.